Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian. 4 poin pengertian. Yang pertama, keyakinan yang salah tidak sesuai dengan kondisi objektif dipertahankan terus-menerus. Yang kedua, tidak dapat digoyahkan dengan argumentasi rasional. Yang ketiga, keyakinan palsu yang tetap dipertahankan sekalipun dihadapkan cukup bukti kekeliruannya. Dan yang keempat, tidak serasi dengan latar belakang pendidikan dan sosial budaya. Proses terjadinya waham terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tak terpenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, tak terpenuhi self-esteem. Yang ketiga, kontrol internal eksternal. Yang keempat, dukungan lingkungan. Yang kelima, nyaman. Dan yang terakhir, improving. Rentang respon waham. Ada respon adaptif dan respon maladaptif. Pikiran logis, persepsi akurat, emosi konsisten dengan pengalaman, perilaku sesuai, berhubungan sosial, distorsi pikiran, ilusi, reaksi emosi, berlebihan atau kurang, perilaku aneh, tidak biasa, menarik diri, gangguan pikiran atau waham, sulit berespon, emosi, perilaku kacau, isolasi sosial. Jenis-jenis waham. 1. Waham kebesaran. 2. Waham kejaran. 3. Waham depresif. 4. Waham agama. 5. Waham somatik. 6. Sisip pikir. 7. Siar pikir. 8. Kontrol pikir. Kategori waham. Kategori waham ada waham sistematis dan waham non-sistematis. Waham sistematis konsisten berdasarkan pemikiran, mungkin terjadi walaupun hanya secara teoritis. Waham non-sistematis tidak konsisten, yang secara logis dan teoritis tidak mungkin. Pengkajian dibagi menjadi 4 faktor. 1. Faktor predisposisi. 2. Faktor presipitasi. 3. Mekanisme coping. 4. Perilaku. Faktor predisposisi. 1. Genetis, diturunkan. 2. Neurobiologis, adanya gangguan pada kostek prefrontal dan kostek limbik. 3. Neurotransmitter, abnormalitas pada dopamin, serotonin, dan glutamat. 4. Virus, paparan virus influenza pada trimester 3. 5. Psikologis, ibu pencemas, terlalu melindungi, ayah tidak peduli. Faktor presipitasi. 1. Proses pengolahan informasi yang berlebihan. 2. Mekanisme penghantaran listrik yang abnormal. 3. Adanya gejala pemicu. Mekanisme coping, regresi, proyeksi, menarik diri, pada keluarga dapat mengingkari. Perilaku waham. Waham agama percaya bahwa seseorang menjadi kesayangan supranatural atau alat supranatural. Waham somatik percaya adanya gangguan pada bagian tubuh. Waham kebesaran percaya memiliki kehebatan atau kekuatan luar biasa. Waham curiga, kecurigaan yang berlebihan atau irasional dan tidak percaya dengan orang lain. Siar pikir percaya bahwa pikirannya disiarkan ke dunia luar. Sisip pikir percaya ada pikiran orang lain yang masuk dalam pikirannya. Kontrol pikir merasa perilakunya dikendalikan oleh pikiran orang lain. Pohon masalah, kerusakan komunikasi verbal.
perubahan proses pikir waham, gangguan konsep diri, terjadi harga diri rendah. Diagnosa keperawatan, masalah keperawatan, waham, gangguan konsep diri, harga diri rendah kronis, kerusakan komunikasi verbal. Diagnosa keperawatan, kerusakan komunikasi verbal berdasarkan dengan waham. Perubahan proses pikir waham berdasarkan dengan harga diri rendah kronis. Tujuan 1. Klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Kedua, klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketiga, klien dapat mengontrol waham. Keempat, klien mendapat dukungan keluarga untuk mengatasi wahamnya. 5. Klien dapat minum obat sesuai program. Tindakan keperawatan. 1. Bina hubungan saling percaya dengan klien. 2. Diskusikan kebutuhan yang tidak terpenuhi. 3. Bantu klien mengontrol waham. 4. Beri pendidikan kesehatan kepada keluarga untuk mengatasi waham klien. 5. Jelaskan fasilitas minum obat. Membina hubungan saling percaya. 1. Bersikap tenang. 2. Empati terhadap klien. 3. Pertahankan kontak mata. 4. Perkenalkan diri. 5. Buat kontrak yang jelas dengan klien dan tepati kontrak yang telah disepakati. 6. Dengarkan ekspresi perasaan klien. 7. Tidak mencoba menjelaskan atau membantah klien. Identifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang pertama, diskusikan harapan-harapan klien selama ini. Yang kedua, diskusikan harapan yang tercapai dan tidak tercapai. Yang ketiga, diskusikan perasaan klien terhadap harapan yang tidak tercapai tersebut. Yang keempat, diskusikan hubungan antara perasaan klien dengan keyakinan atau waham klien. Selanjutnya, bantu klien mengontrol waham. Yang pertama, diskusikan perasaan takut, cemas, dan marah yang dirasakan oleh klien. Yang kedua, diskusikan kaitan perasaan klien dengan keyakinan klien atau yang salah. Yang ketiga, diskusikan konsekuensi keyakinan klien terhadap kehidupan sehari-hari klien. Yang keempat, paparkan klien pada realitas sesuai kondisi lingkungan. Cara penggunaan obat pada pasien waham. Yang pertama, jelaskan jenis obat yang digunakan oleh klien. Yang kedua, jelaskan manfaat masing-masing obat. Yang ketiga, jelaskan efek samping yang mungkin terjadi. Yang keempat, jelaskan cara benar mengkonsumsi obat atau 5 benar. Dan yang terakhir, kelima, jelaskan cara mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan obat dan bila efek samping terjadi. Kendala intervensi waham. 1. Menjadi cemas dan menghindari klien. 2. Menguatkan waham. 3. Berupaya menjelaskan bahwa klien salah. 4. Men-setting tujuan yang tidak realistis. 5. Kebingungan terhadap waham klien. 6. Gagal mengklarifikasi hal-hal yang terjadi di sekitar waham klien. 7. Tidak konsisten. 8. Memprioritaskan waham daripada manusianya. Evaluasi pada pasien waham. Yang pertama, klien percaya dengan perawat, terbuka untuk ekspresi waham. Yang kedua, klien menyadari kaitan kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan keyakinannya atau waham saat ini. Ketiga, klien dapat melakukan upaya untuk mengontrol waham. Keempat, keluarga mendukung dan bersikap terapeutik terhadap klien. Dan yang kelima, klien menggunakan obat sesuai program.